akan menjelaskan tentang antenatal care. Antenatal care adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi, dan penanganan medik pada ibu hamil untuk memperoleh suatu proses kehamilan dan persiapan persalinan yang aman dan memuaskan. Tujuan asuhan antenatal care adalah sebagai berikut. Yang pertama, memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dari tumbuh kembang janin. Yang kedua, meningkatkan dari mempertahankan kesehatan fisik, mental, dari sosial pada ibu dan bayi. Yang ketiga, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan, atau pembedahan. Yang keempat, mempersiapkan persalinan cukup bulan melahirkan dengan selamat ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin. 5. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dari pemberian ASI eksklusif. Yang keenam, mempersiapkan peran ibu dari keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. Pemeriksaan ANC adalah sebagai berikut. A. Pemeriksaan pertama. Pemeriksaan pertama dilakukan segera setelah diketahui terlambat haid. Yang B. Pemeriksaan ulang. Yang pertama, setiap bulan sampai umur kehamilan 6-7 bulan. Yang kedua, setiap 2 minggu sampai kehamilan berumur 8 bulan. Setiap 1 minggu sejak umur kehamilan 8 bulan sampai terjadi persalinan. Langkah dalam perawatan kehamilan atau ANC. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013 menyatakan dalam melakukan pemeriksaan antenatal tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar terdiri dari pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Berat badan dihitung setiap ibu datang untuk mengetahui kenaikan berat badan dan penurunan berat badan. Kenaikan berat badan ibu hamil normal rata-rata antara 6,5 kg sampai 16 kg. Pengukuran tinggi badan pada pertama kali kunjungan dilakukan untuk menapis adanya faktor pada ibu hamil. Tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm. Meningkatkan risiko untuk terjadinya CPD, Cephalopelvic Disproportion. Yang kedua, tentukan tekanan darah. Diukur dan diperiksa setiap kali ibu datang atau berkunjung. Pemeriksaan tekanan darah sangat penting untuk mengetahui standar normal tinggi atau rendah. Deteksi tekanan darah yang cenderung naik diwaspadai adanya gejala ke arah hipertensi dan preeklamsia. Apabila turun di bawah normal, kita pikirkan ke arah anemia. Tekanan darah normal berkisar sistol atau diastol 110/80 sampai 120/80. Ketiga, tentukan status gizi atau ukur lila. Pengukuran lila hanya dilakukan pada kontak pertama oleh tenaga kesehatan di trimester 1.
untuk screening ibu hamil berisiko kurang energi kronis KEK. Di sini maksudnya ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan telah berlangsung lama, beberapa bulan atau tahun, di mana lila kurang dari 2,3,5 cm. Ibu hamil dengan akan dapat melahirkan bayi berat lahir rendah. Yang keempat, tinggi fundus uteri atau TFU. Pengukuran tinggi fundus uteri dengan menggunakan pita cm. Letakkan titik 0 pada tepi atas simfisis dan rentangkan sampai fundus uteri atau fundus tidak boleh ditekan. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester 2 dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui letak janin. Jika pada trimester ketiga, bagian bawah janin bukan kepala atau kepala janin belum masuk ke panggul, berarti ada kelainan letak panggul sempit atau ada masalah lain. Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester pertama dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. DJJ lambat kurang dari 120 kali per menit atau DJJ cepat lebih dari 160 kali per menit menunjukkan adanya gawat janin. 6. Pemberian imunisasi TT. Tujuan pemberian imunisasi TT adalah untuk melindungi janin dari tetanus neonatorum. Efek samping vaksin TT yaitu nyeri, kemerahan, dan bengkak untuk 1-2 hari pada tempat penyuntikan. Ini akan sembuh tanpa pengobatan. Ke-7. Tablet tambah darah atau tablet VE. Tablet ini mengandung 200 mg sulfat farosus 0,25 mg asam folat yang diikat dengan laktosa. Tujuan pemberian tablet VE adalah untuk memenuhi kebutuhan VE pada ibu hamil dan nifas. Karena pada masa kehamilan kebutuhannya meningkat seiring dengan pertumbuhan janin. Setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah atau tablet zat besi dan asam folat minimal 90 tablet selama kehamilan yang diberikan sejak kontak pertama. Cara pemberian adalah 1 tablet VE per hari sesudah makan selama masa kehamilan dan nifas. Perlu diberitahukan pada ibu hamil bahwa normal bila warna tinja mungkin hitam setelah minum obat ini. Dosis tersebut tidak mencukupi pada ibu hamil yang mengalami anemia, terutama anemia berat 8 kg% atau kurang. Dosis yang dibutuhkan adalah sebanyak 1-2 kali 100 mg per hari selama 2 bulan sampai dengan melahirkan. 8. Tes laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada ibu hamil adalah pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus. Pemeriksaan laboratorium rutin adalah pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan pada setiap ibu hamil, yaitu golongan darah, hemoglobin darah, dan pemeriksaan spesifik daerah endemis, malaria, HIV, dan lain-lain. Sementara pemeriksaan laboratorium khusus adalah pemeriksaan laboratorium lain yang dilakukan atas indikasi pada ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal. Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal tersebut meliputi A. Pemeriksaan golongan darah, B. Pemeriksaan kadar hemoglobin darah atau HB, yang C. Pemeriksaan protein dalam urin, yang D. Pemeriksaan kadar gula darah, yang E. Pemeriksaan darah malaria, yang F. Pemeriksaan
tes sifilis. Yang G, pemeriksaan HIV. Yang H, pemeriksaan BTA. Yang kesembilan, konseling. Temu wicara atau konseling dilakukan pada setiap kunjungan antenatal yang meliputi: yang pertama, kesehatan ibu. Yang kedua, perilaku hidup sehat dan bersih. Yang ketiga, peran suami atau keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan. Yang keempat, tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, dan nifas serta kesiapan menghadapi komplikasi. Yang kelima, asupan gizi seimbang. 6. Gejala penyakit menular dan tidak menular. Yang ketujuh, penawaran untuk melakukan tes HIV dan konseling di daerah epidemi meluas dari terkonsentrasi atau ibu hamil dengan IMS dan tuberkulosis di daerah epidemi rendah. Inisiasi menyusui dini atau IMD dan pemberian ASI eksklusif. Yang kesembilan, KB pasca bersalin. Yang ke-10, imunisasi.